Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, Heriani, guru SMP Negeri 17 Kendari, calon guru penggerak angkatan kelima Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selama ini di SMP 17, Ibu Haja mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Tema etika itu berarti ada suatu keputusan yang harus kita pilih, ada dua hal yang harus kita pilih yang boleh dikatakan dia sama-sama berat, sama-sama dalam hal ini benar. Nah, kalau dulu nilai-nilai apa yang bertentangan, ya kan, nilai-nilai apa yang bertentangan, kemudian kita harus tahu siapa yang ada di dalam masalah itu, identifikasi fakta-fakta yang ada, kemudian kita melakukan mungkin perbincangan dengan melibatkan beberapa orang, kemudian bagaimana menjalankan dalam pengambilan keputusan yang di sekolah kita, kemudian terutama kasus-kasus di mana kita ketahui ada dua kepentingan, tadi ada nilai-nilai kebenaran, bagaimana nilai-nilai kebajikan itu. Ya, menyelesaikan kalau itu adalah suatu masalah, kita menyelesaikan, kemudian kita itu tadi melibatkan beberapa pihak, kemudian tentu komunikasi yang baik juga harus tidak berat sebelah, kemudian tidak melibatkan emosi pada saat memutuskan suatu hal, ya seperti itu. Apa saja yang merupakan tantangan, kemudian dalam pengambilan keputusan tadi yang kita anggap ini sekolah adalah suatu komunitas. Kebijakan yang kadang kita anggap bagus, terkadang masih ada orang yang tidak mengikuti atau malah mengadakan penolakan terhadap, padahal itu adalah kebijakan yang kita sepakati bersama. Misalnya dalam kasus itu ada jadwal-jadwal tertentu misalnya, atau hanya langsung otomatis ketika ada kasus langsung itu juga diselesaikan, atau kita membuat sesuatu jadwal untuk menyelesaikan atau dalam bentuk itu sangat situasional, tergantung. Tidak mungkin kalau hari ini ada yang harus diselesaikan terkait dengan sesuatu, kemudian kita karena jadwalnya masih ada, tunggu dulu, kita pending dulu nanti. Tidak ada faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam menyelesaikan kasus ini. Dewan guru, ya kan? Ada wali kelas, ada guru BP, bahkan pelibatan komunitas pun juga. Kalau benar dan salah, ya kan? Mudah dideteksi, bisa diidentifikasi gampang. Tapi ketika benar dengan benar mau versus kan, mau diperlakukan. Jadi itu berat sekali. Berat, tapi walaupun berat, jangan menganggap bahwa kita tidak bisa melakukan. Pastilah dengan tadi itu pelibatan beberapa. Karena kalau kita berpikir, kalau kita mengambil keputusan dengan melibatkan banyak kepala, dengan satu kepala yang berpikir pasti akan lebih sulit. Jadi makanya yang sangat penting itu pelibatan teman-teman, melakukan dilema, memutuskan dalam dilema etika, kemudian menggunakan prinsip-prinsip tadi, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan bagaimana menggunakan 9 langkah dalam memutuskan bersama dengan stakeholder yang ada di dalam. Betul sekali. Seperti itu. Terima kasih bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan buat kami, insya Allah ke depan kami bisa menjadikan acuan atau panduan untuk melakukan penanganan kasus. Terima kasih. SD IT Usman bin Affan Kota Kendari. Nah, selama ini bagaimana Ibu atau Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dudukan moral? Dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta yang mengklasifikasi fakta-fakta yang ada dalam kasus. Biasa ya. Oke, baik. Saya lanjut pertanyaannya. Selama dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah Usman bin Affan,
terutama kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil suatu keputusan yang memang berat, apalagi itu kepentingan orang banyak, memerlukan pemikiran-pemikiran yang disertai kepercayaan, perhatian, dan rasa hormat, serta berkomunikasi secara sehat, siap beresiko dalam mengambil Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan di Usman bin Affan? kalau untuk Usman bin Affan kami meditasi dengan mengumpulkan fakta-fakta dan menguji secara hukum, kan apa ada pelanggaran yang diikuti, seperti saya menanyakan seumpamanya terjadi di kelas rendah atau di kelas tinggi, saya menanyakan kepada perwalian dulu sebelum saya mengambil keputusan dengan cara mencari dulu apa titik permasalahan yang ada di kelasnya melalui wali kelas. Keputusan kata kunci ya, keputusan tidak sepihak. Ini unik ya. Oke, baik. Hal-hal apa yang saja, jadi hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tadi kan kita sepaham bahwa dilema etika itu benar lawan benar, artinya pihak A misalnya benar, pihak B juga benar. Nah sekarang adakah hal-hal yang dianggap efektif? Dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan fakta dan menguji serta mengambil keputusan dengan yang beresiko. Di sini terkadang dalam mengambil keputusan, apalagi saya sebagai kepala sekolah SDIT Usman bin Affan, terkadang kadang saya mengambil keputusan, istilahnya kami juga kadang beban, dalam artian beban secara moral kepada orang tua. Apabila ada salah satu siswa yang terjadi, yang ada masalahnya, jadi sama-sama benar dan benar. Jadi bagaimana caranya? Jadi moral lagi yang harus dibawa. Artinya memang berat ya. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangannya ibu atau umi dalam mengambil keputusan? Terkadang ibu susah dan berat memilih keduanya karena kebaikan dan kebaikan, sehingga sulit menentukan yang terbaik, memerlukan pemikiran-pemikiran yang disertai kebajikan. Jadi memang di sini nilai-nilai kebajikan kita harus identifikasi. Oh ini nilai kebajikan ini nilai kebajikan ini. Ketika kedua-duanya di situ susah. Apakah dalam memilih sebuah keputusan atau suatu keputusan ada jadwal tertentu atau sebuah dalam penyelesaian, apakah langsung, maksudnya ketika ada kasus langsung ditangani di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan baik dari segi berita atau prosedur, dan seperti apa saja yang dijalankan ya. Untuk susah menentukan waktu tertentu dan cara menyelesaikan yang tepat. Secara langsung biasanya juga memilih jadwal sesuai yang harus dijalankan. Dia mengkondisikan kasus itu. Seumpamanya kasus ini tidak rumit atau bisa saya laksanakan di tempat. Tapi kalau seumpamanya kasus ini rumit, melibatkan banyak hal dan melibatkan harus banyak orang, termasuk orang tua murid, termasuk guru, atau segala macam ada yang di masyarakat sekolah, jadi harus menjadwalkan waktunya. Oke, tapi kata kuncinya disituasikan dengan kasus. Oke, baik. Adakah seseorang yang atau dalam hal ini faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Umi dalam pengambilan sebuah keputusan? Dalam mengambil suatu keputusan, apalagi mengenai anak-anak di sekolah Usman bin Affan, di sini saya bersama wakil dari wali kelas, kita dan dewan guru, komunitas serta orang tua dan siswa itu. Karena dalam mengambil keputusan kita harus memberikan Indonesia itu harus kita menyelesaikan masalah itu dengan saya juga sebagai pimpinan apabila mengambil keputusan sendiri. Jadi baiknya dalam masalah serius
kehati-hatian, kemudian harus dengan penuh kesadaran diri, kemudian ada bukan juga kebijakan tetapi bagaimana merangkul orang-orang yang ada di dalam. Luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir ini, nah semua yang kita bicarakan yang sudah disampaikan ini melalui dialog ini, adakah pembelajaran atau pembelajaran apa yang Umi petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika benar lawan benar dalam hal ini dalam mengambil suatu keputusan? Ini ada beberapa, ada 3. Mungkin dalam hal ini yang pertama, dalam pengambilan keputusan seringkali kita berpeluang dalam prinsip etika. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara bersama. Yang ketiga, berpihak pada murid. Maka berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Dalam ketiga hal ini harus diperhatikan. Jadi dapat saya mengambil kesimpulan bahwa di sekolah ini dalam hal ini selalu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, kemudian prinsip-prinsip etika, kemudian nilai-nilai universal dan peserta didik atau murid, sehingga ketiga-tiganya ini harus dipertanggungjawabkan. Luar biasa. Demikian pemaparan saya dalam tugas demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.